Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam pertemuan pertama, yaitu kita akan membahas mengenai sub pokok bahasan kedua setelah sistem lalu lintas devisa adalah sistem perbankan internasional. Nah, seperti kita ketahui bahwa ada beberapa kota di dunia ini yang kita kenal sebagai pusat keuangan internasional, ya, yaitu London, Tokyo, dan New York. Nah, jenis transaksi yang terjadi di pusat keuangan internasional itu yang pertama menyediakan dana bagi pelanggan domestik, kedua melayani pasar internasional, dan ketiga melayani pasar offshore. Nah, apa offshore center atau pusat offshore itu apa? Nah, merupakan suatu lokasi, bisa sebuah kota atau negara yang menawarkan berbagai kemudahan untuk menarik bisnis perdagangan internasional atau perbankan internasional. Nah, jadi offshore center ini daerah atau kota atau negara yang spesial karena dia menawarkan berbagai kemudahan dalam perbankan internasional. Perbankan internasional mendukung dan membantu aktivitas bisnis perusahaan internasional tentunya. Jadi peran perbankan ini pastinya sangat mendukung sebuah perdagangan atau bisnis internasional, yaitu dengan cara membiayai ekspor impor, memperdagangkan valuta asing, meminjamkan dana, ya, terus berpartisipasi dalam kredit, ya, terus menjamin obligasi atau surat utang, terlibat dalam pembiayaan proyek dan sebagainya. Kemudian, bagaimana suatu bank bisa menjadi sebuah perbankan internasional? Apa strateginya? Nah, strateginya yang dilakukan perbankan internasional itu menurut Gidi bisa menjadi sebuah perbankan internasional dengan cara menjadi awalnya adalah menjadi arm's length international banking atau perpanjangan tangan dari jaringan perbankan internasional. Nah, sebuah bank domestik akan bisa menjadi perbankan internasional kalau dia sudah bisa menjadi perpanjangan tangan dari jaringan perbankan internasional. Artinya dia bisa meneruskan tugas dari perbankan internasional dari negara asalnya. Ya, misalnya sebuah bank domestik di Indonesia bisa menerima deposito dalam falas dan menyalurkan pinjaman internasional. Nah, langganannya ini atau nasabahnya ini adalah eksportir importir atau bank asing lainnya. Maka bank ini bisa disebut sebagai sebuah perbankan internasional. Kedua, offshore banking. Nah, jadi bank domestik ini bisa menerima deposito, menyalurkan pinjaman dan menanam investasi. Ya, maka bisa disebut sebagai perbankan internasional. Yang ketiga, host country banking, menawarkan segala jasa pelayanan di negara lain lewat cabang dari bank induknya. Ya. Apa ciri utama bank internasional? Yang pasti pertama, klien domestiknya itu biasanya transaksinya didominasi oleh valuta asing. Atau kedua, klien asing di mana transaksinya dalam valuta asing maupun valuta domestik. Atau ketiga, klien domestik yang transaksinya dalam mata uang asing tapi dicatat atau dibukukan di negara lain. Jenis perbankan internasional apa saja? Yang pertama, bank koresponden, yaitu bank yang berlokasi di negara lain dan memberikan jasa kepada bank lain secara koresponden atau perantara, bisa lewat fax, telex, dan lainnya. Jadi bank ini berlokasi di negara lain, nah, memberikan jasa pada bank lain atau menjadi perantara istilahnya. Kedua, kantor perwakilan, yaitu kantor kecil yang dibuka untuk memberikan jasa konsultan saja mengenai perbankan, tapi tidak melayani transaksi perbankan. Ya, jadi hanya kantor perwakilan ini hanya memberikan jasa konsultasi perbankan saja. Terus ketiga, kantor cabang. Kantor cabang di luar negeri, nah, ini merupakan bagian operasi dari bank induk dengan dukungan sumber daya sepenuhnya dari bank induk. Nah, ini. Terus keempat, bank subsidiaris, bank yang terpisah dari induknya, ya, atau kita bisa sebut juga anak bank. Yang kelima, bank afiliasi, bank yang secara lokal terpisah dan dimiliki sebagian
namun tidak selalu dikontrol oleh bank asing. Jadi ini adalah merger ya, atau afiliasi antar berbagai kewarganegaraan. Nah, apa saja transaksi dalam perbankan internasional itu? Yang pertama bisa sistem transfer ya, giro maupun jaringan transfer uang. Yang kedua, menghitung biaya bunga. Yang ketiga, menawarkan jasa-jasa seperti transaksi letter of credit. Itu biasanya transaksi yang dilakukan oleh perbankan internasional. Nah, ada juga pinjaman internasional. Nah, tapi jelas kalau pinjaman internasional ini lebih beresiko ya. Karena apa saja resiko? Karena sudah ada perbedaan hukum, sosial, politik, dan ekonomi antar dua negara yang berbeda. Apa saja resikonya? Yang pertama, resiko komersial, berkaitan dengan kemungkinan bahwa nasabah atau pelanggan internasional ini tidak akan dapat memenuhi utangnya karena alasan bisnis. Bisa jadi bisnisnya bangkrut, kolaps ya, sehingga dia tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Itu resiko komersial. Yang kedua, resiko negara, country risk ya, bahwa ada peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan ya, sehingga menyebabkan nasabah ini tidak bisa membayar utangnya. Nah, peristiwa apa? Nah, peristiwa yang dialami oleh negara si nasabah tersebut ya, sehingga mengakibatkan atau mempengaruhi kemampuan negara atau perusahaan dalam melunasi pinjamannya. Ya, seperti adanya kekacauan politik, kekacauan ekonomi di suatu negara tempat nasabah itu berada. Nah, itu bisa mempengaruhi perekonomian nasabah tersebut dalam membayar utang-utangnya ya. Atau suatu wabah itu pun bisa menyebabkan seperti yang sedang terjadi sekarang. Nah, ada dua perbedaan resiko negara ini. Yang pertama, sovereign atau political risk. Nah, ini muncul karena negara yang bersangkutan menggunakan kekuasaannya untuk mengemplang utang. Apa itu ngemplang utang? Nah, jadi ngemplang utang itu aturan dari negara ya, untuk melarang perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut membayar utangnya. Loh, kenapa dilarang? Karena ketika sebuah perusahaan membayar utangnya, maka akan terjadi aliran ya uang ke luar negeri ya, atau keluar dari negaranya. Nah, itu menyebabkan cadangan devisa di suatu negara tersebut akan berkurang. Ketika cadangan devisa suatu negara tersebut akan berkurang di tengah kondisi yang tidak stabil negara tersebut, maka akan mengakibatkan bertambah buruknya perekonomian negara tersebut. Yang kedua, foreign currency muncul karena terjadi perubahan yang tidak diharapkan pada kurs falas ya, sehingga mengubah nilai pembayaran utang beserta bunganya. Contoh ya, terjadi fluktuasi ya, atau nilai kurs yang naik ya, menjadi naik, sehingga utangnya pun menyesuaikan dengan kurs yang ada. Nah, kurs naik, maka jumlah cicilan hutang dan bunganya pun yang harus dibayar naik. Nah, ini resiko yang harus dihadapi dalam pinjaman internasional. Nah, demikian penjelasan pada subbab transaksi keuangan internasional di pertemuan satu ini. Maka dengan selesainya penjelasan ini, pokok bahasan pertama mengenai sistem lalu lintas devisa dan keuangan internasional selesai. Selanjutnya kita pada pertemuan kedua kita akan membahas materi masih yaitu mengenai transaksi falas ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.